Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Seandainya film Final Destination itu film dokumenter, maka episode ini gagal sih. Semua korbannya berujung selamat soalnya. Iya, orang-orang ini tetap hidup tuh meski sudah ketiban apes level dewa. Penasaran kan dengan kisahnya? Hai, gue Andre. Yuk kita bahas. Nomor 7. Parasut gagal. Pernah dengar kisah orang jatuh dari tinggi 1,2 km tanpa parasut tapi berujung selamat? Kenalin, ini kisahnya Victoria Cilliers. Jadi suatu hari dia dapat hadiah dari suaminya, yaitu si Emil, yang mana adalah hadiah terjun payung. Hubungan mereka lagi gak baik-baik aja, soalnya Emil sempat selingkuh tuh, dan hadiah ini kayak semacam permintaan maaf gitu loh. Victoria senang banget waktu itu karena mengira ini adalah awal yang baru buat mereka berdua. Nah, singkat cerita, di bulan April tahun 2015 lalu, waktu Victoria lagi terjun di Inggris ini, mendadak dia mengalami kejadian yang gak pernah dia bayangkan. Jadi, waktu Victoria itu lompat dari pesawat dan juga mau buka parasutnya, dia bingung tuh, kok pas tarik tuas parasut utama malah gagal. Lalu dia tarik tuas parasut cadangan, gagal juga. Di titik ini dia panik banget lah. Dengan ketinggian 1219 meter, ini mah jatuhnya udah kayak tiket sekali jalan ketemu sama sang pencipta gak sih? Orang-orang yang nontonin dari bawah udah langsung nelfon polisi tuh buat datang bawa kantong jenazah. Namun, ajaibnya dia selamat dong. Bingung gak tuh? Nah, ternyata alasannya karena Victoria punya berat badan ringan teman-teman. Dan dia ini jatuh di tanah yang lagi diolah, sehingga masih empuk gitulah intinya. Plot twist banget kan? Tapi kalau gitu tetap gak ngejawab kenapa kedua parasutnya bisa gagal secara barengan dong ya. Nah, setelah diselidiki, ternyata parasutnya itu sengaja dirusak. Dan yang ngelakuin itu semua adalah suaminya sendiri, yaitu Emil Cilliers kali ini deh. Nah, ternyata hadiah permintaan maaf itu cuma kedok. Rencana busuk Emil adalah membunuh istrinya untuk ngambil uang asuransi jiwa demi bisa bayar utang-utangnya dan juga mulai hidup baru sama selingkuhannya. Dan yang lebih gilanya lagi tahu nggak apa? Ini ternyata percobaan pembunuhan kedua. Sebelumnya dia udah coba membunuh Victoria tuh pakai kebocoran gas di rumah, tapi gagal. Dan pada akhirnya Emil dijatuhi hukuman penjara seumur hidupnya. Nomor 6. Disambar petir 2 kali. Ada ungkapan yang bilang kalau petir tuh nggak pernah nyamber 2 kali di tempat yang sama. Nah, ternyata itu salah besar ya. Soalnya pria bernama Casey Wagner ini malah kena terjang petir 2 kali dalam waktu 1 hari. Jadi ceritanya di tahun 2013 lalu, Casey itu lagi asik-asik datang ke sebuah acara off-road di Texas. Tiba-tiba nih langit menjadi gelap tuh, dan badai pun langsung datang setelahnya. Ya kayak orang pada umumnya lah, dia inisiatif untuk berteduh di bawah pohon besar sambil nungguin temennya ya. Nah, tapi waktu lagi santai berteduh ini, tiba-tiba petir nyamber pohon itu dan langsung kena ke dia juga. Tubuh Casey pun langsung terlempar lah ke udara. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ teman-teman. Waktu badan itu masih melayang di udara dan juga bahkan nih belum menyentuh tanah, petir kedua menyambar dia lagi. Gila kan? Sial amat bisa dibilang ini orang. Dia disambar petir 2 kali dalam hitungan detik. Casey jatuhlah ke tanah. Lalu badannya kaku gak bisa bergerak, tapi dia masih sadar dan teriak-teriak minta tolong. Dan tahu gak beruntungnya apa? Ada seorang suster di dekat situ yang langsung lari menolong tuh dan menenangkannya sampai ambulans datang. Ya, semua orang udah mikir yang aneh-aneh lah. Disambar petir sekali aja udah fatal, apalagi 2 kali kan? Tapi ajaibnya teman-teman, setelah dibawa ke rumah sakit, Casey cuma menginap 1 malam doang tuh untuk observasi, dan besoknya udah boleh pulang. Damage-nya cuma sesak nafas sedikit sama otot pegel-pegel doang. Keren banget kan? Literally keajaiban berjalan sih ini orang menurut gue. Nomor 5. Sembunyi di kulkas. Berikutnya gue mau ajak lu pada bayangin nih. Misalnya nih, rumah lu tuh tiba-tiba hancur karena badai gede sama tanah longsor ya. Dan kalian cuma punya beberapa detik doang untuk mencari tempat sembunyi yang aman. Kira-kira bakal lari kemana tuh? Bawah meja, lemari, atau kolong tempat tidur? Gimana kalau ke dalam kulkas tuh teman-teman? Kedengarannya gila kan? Tapi keputusan ini literally nyelamatin nyawa seorang bocah 11 tahun. Kenalin, inilah CJ Jasmine, seorang anak dari Filipina yang pada April 2022 negaranya dilanda badai tropis yang parah banget tuh.
Nah, waktu CJ lagi ngumpul sama keluarganya di rumah, tiba-tiba tanah longsor raksasa menghancurkan rumah mereka dalam sekejap. Panik dong pasti. Tapi otak CJ langsung bekerja tuh super cepat. Tanpa pikir panjang, dia lari ke dapur, melihat kulkas, kosongin isinya, masuk ke dalam, dan nutup pintunya tuh rapat-rapat. Dia ngubah kulkas ini jadi bunker darurat teman-teman. Selama 20 jam berikutnya, dia terjebak di dalam ruang sempit dan juga gelap gulita itu. Dia cuma bisa mendengar suara badai mengerikan yang ngancurin semua yang ada di luar. Bahkan saking dahsyatnya badai ini, kulkas tempat dia sembunyi ikut terlempar-lempar tuh dan ngebuat kakinya juga patah. Nah, waktu akhirnya ditemukan, kalimat pertama yang dikeluarin tahu nggak apa? Unik banget teman-teman. Aku lapar. Namun sayangnya, nasib keluarganya tidak sebaik dirinya. Sesampainya di rumah sakit, CJ dapat kabar kalau ibunya dan juga satu adiknya masih hilang. Lalu bapaknya tewas kena longsor dan hanya satu adiknya yang berusia 13 tahun yang berhasil selamat dari bencana tersebut. Nomor 4. Dimakan paus. Pasti pernah dengar cerita Nabi Yunus yang ditelan ikan paus raksasa terus selamat dong? Ya, kebanyakan dari kita mungkin mikirnya begini. Itu kan cuma cerita, mana mungkin terjadi di nyata sih? Nah, gimana kalau gue bilang nih, hal itu beneran terjadi teman-teman di zaman modern atau tepatnya pada tahun 2021 kemarin. Kenalin, ini Michael Packard, seorang penyelam pencari lobster di Amerika. Dia ini bukan nabi ya, cuma orang biasa yang kerjanya cari nafkah di dasar laut saja. Jadi suatu hari di bulan Juni 2021, Michael lagi asik-asik nyelam nih. Ya, dia ngumpulin lobster kayak biasanya aja. Semuanya normal, sampai tiba-tiba ada sesuatu yang nyeruduk dia kenceng banget. Dan sedetik kemudian semua menjadi gelap gulita. Awalnya dia mikir kayak begini, Gila, udah serang hiu. tapi pas diraba-raba, kok nggak ada gigi tajam ya? Yang ada cuma dinding otot yang kuat gitu loh teman-teman. Nah, terus di situ dia baru sadar juga kalau dia bukan digigit sama hiu, tapi dia ada di dalam mulutnya ikan paus bungkuk. All of a sudden, I saw light, and I just could feel his head shaking, and I just got thrown out of his mouth into the water. There was just white water everywhere. Untungnya Michael masih pakai perlengkapan selamnya tuh, jadi dia masih bisa nafas di dalam sana ya. Tapi apa yang dilakuin setelahnya? Pasrah? Enggak. Dia mulai panik, tapi panik itu produktif teman-teman. Dia tendang-tendang lah tuh dan tonjok dinding mulutnya si paus ini sekuat tenaga. Jelas si paus tuh kayaknya terganggu banget teman-teman. Mungkin dia mikir, lah ini apaan sih? Kok makan siang gue ngelawan? Nah, lalu sekitar 1 menit setelahnya, si paus naik lagi ke permukaan. Lalu buka mulutnya. Michael dilepehkan keluar tuh teman-teman, lalu mental ke udara dan jatuh lagi ke lautan. Tim penyelamat langsung menolongnya, di mana mereka sudah mengira bakal menemukan luka parah di tubuhnya. Namun ajaibnya ya di sini nih, Michael cuma lecet-lecet dan memar doang. Gak ada satupun tulang yang patah, coba bayangin. Luar biasa kan? Dan sekarang kisah ini dijadikan sebagai film dokumenter ya. Jadi kalau teman-teman mau nonton lebih lengkapnya, bisa tonton film ini ya. Nomor 3. Diserang beruang. Taman Nasional Montana aslinya adalah rumah bagi 1000 ekor beruang. Makanya setiap pendaki yang mutusin pergi ke sana bener-bener harus ekstra waspada deh. Harusnya hal ini pun juga berlaku tuh sama buat Johan Otter dan juga putrinya si Jenna, meskipun mereka adalah pendaki yang berpengalaman. Tapi pada tanggal 25 Agustus 2005 lalu, waktu lagi asik hiking, mendadak seekor beruang grizzly muncul di depan mereka. Tanpa mikir sedetik pun, Johan langsung loncatlah tuh ke depannya Jenna dan jadi tameng hidup untuk melindungi anaknya. Beruang itu langsung ngikut si Johan, di mana paha, lengan, sama kepalanya diseret sampai kulit kepalanya pun juga kebuka. Nah, udah kayak begitu tuh, ternyata beruangnya juga malah mengejar si Jenna. Jenna panik banget lah. Dia coba tuh semprotin bear spray. Tapi lupa buka kunci pengamannya teman-teman. Nah, waktu si beruang sudah deket banget, Jenna nih saking takutnya langsung pingsan dan juga jatuh, sehingga punggungnya berujung patah teman-teman. Di saat super kritis kayak begini, sang ayah yang sudah berdarah-darah maksa bangun buat nyelamatin anaknya itu dengan cara gulingin dirinya dan berhenti tepat di pinggir jurang untuk melindungi anaknya.
Dan keajaiban terjadi teman-teman. Entah kenapa si beruangnya tiba-tiba meninggalkan mereka begitu saja tuh dan pergi dari situ. Beruntungnya juga 45 menit kemudian mereka ditemukan oleh pendaki lain. Dan singkat cerita, mereka berdua berujung selamat walaupun perlu recovery yang lama banget ya teman-teman. Nomor 2. Pesawat jatuh. Sekarang gue mau nanya deh, kira-kira lo pada bisa bertahan hidup berapa lama sih kalau terdampar di tengah hutan salju nih waktu musim dingin dengan suhu minus 50 derajat, lalu tanpa makanan dan badan kalian patah-patah semua? Seminggu atau 2 minggu? Gimana kalau 49 hari? Ini adalah kisah nyata survival paling gila dari Helen Cleben dan juga Ralph Flores tuh teman-teman. Jadi ceritanya dimulai pada tahun 1963 ya. Helen, seorang cewek 21 tahun, pengen pergi dari Alaska ke San Francisco. Caranya super nekat teman-teman. Dia numpang pesawat pribadi kecil yang pilotnya yaitu Ralph Flores tadi, di mana kurang berpengalaman. Awalnya sih semua lancar ya, tapi di tengah jalan mereka terjebak badai salju. Si pilot yang panik nih coba terbang turun lah tuh untuk melihat daratan. Tapi jelas itu semua sudah terlambat. Pesawatnya langsung nabrak sisi gunung dan hancurlah berantakan. Gara-gara kecelakaan itu, Helen mengalami patah lengan kiri dan juga kakinya ikut remuk juga. Sedangkan Flores cuma luka di bagian mukanya saja. Ya mereka selamat sih, tapi bayangin ya, dengan kondisi bersalju, dingin, terus makanan juga cuma sedikit doang, mereka harus bertahan sampai datangnya bantuan. Dengan sisa-sisa kekuatan terakhir, Flores ngebuat tanda SOS di danau beku teman-teman pakai bantuan salju. Mereka juga bangun shelter darurat nih dari serpihan kain dan juga bantal pesawat. Karpetnya pesawat tuh mereka jadikan sebagai selimut coba. Lalu bensin dari tangki pesawat tau gak diapain? Mereka pakai teman-teman untuk nyalain api biar nggak membeku. Dan setelah makanan habis, selama lebih dari sebulan mereka tuh harus bertahan hidup hanya dengan minum salju yang dilelehkan coba. Untungnya kondisi Helen yang melemah karena pembekuan darah dan juga kaki yang sudah membusuk itu bisa bertahan selama 49 hari sampai pilot Chuck Hamilton yang kebetulan lewat ngeliat tanda SOS-nya. Kisah mereka menjadi bukti ya kalau di situasi paling ekstrim sekalipun, asalkan ada otak yang cerdas, semangat pantang menyerah dan juga tekad untuk hidup itu bisa mengalahkan segalanya. Nomor 1. Keseret kereta. Kebanyakan orang sih nggak akan selamat kalau ketabrak sama kereta api lah ya. Tapi Truman Duncan gimana? Malah selamat tuh, nggak meninggal dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Jadi ceritanya begini teman-teman. Juni 2006, Truman lagi kerja di sebuah stasiun kereta api di Texas. Mendadak hari itu dia kepleset dan jatuh di antara dua gerbong kereta yang lagi berjalan. Dia terseret lah sejauh 15 meter sebelum akhirnya roda kereta seberat 9.000 kg itu menggilas dan memotong tubuhnya menjadi dua, tepat di bagian panggulnya. Di titik ini, 99,9% orang udah pasti udah bakal pingsan atau langsung meninggal. Tapi, Truman Duncan berbeda tuh teman-teman. Dia tetap sadar. Dengan tubuh bagian atasnya yang terpisah dari bagian bawah, apa hal pertama yang dilakuin tau gak? Dia ambil HP-nya dan dengan tenang nih, nelfon polisi untuk minta bantuan coba. Dia bahkan harus nunggu 45 menit sampai tim penyelamat nemuin dia di stasiun kereta yang besar itu. Tapi kok bisa selamat? Gitu kan pertanyaan terbesarnya. Nah, menurut dokter, tubuhnya secara otomatis masuk ke dalam mode bertahan hidup krusial yang membuat semua organ vitalnya yaitu jantung, paru-paru, hati, dan juga satu ginjal tetap berfungsi di bagian atas tubuhnya. Dan setelah melewati 23 kali operasi selama 4 bulan, Truman akhirnya pulih. Tentu, dia sekarang harus pakai kursi roda ya, tapi di sisi lainnya, dia tetap berujung hidup. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.